Ini Chelsea ini emang suka bikin repot dirinya sendiri. Ngadepin Burnley 1-1. Ya. Ya kan? Emang udah nggak minat menang tuh gimana sih? Chelsea masih susah Bang DJ, masih ketemu Big Six. Ya. Total. Emang susah itu. Kan gue bikin story. Hah? Iya ya. We are ready We to are go ready. down. Salah satu hal yang dibawa sama Carrick dari zaman dulu dia waktu main sama Sir Alex tuh ya itu juga Keajaiban ya. Starting line up Miracle ya? dulu. Oh, starting line up. Starting line up yang konsisten. Konsisten benar. Konsisten itu dalam artian yang sama itu aja gitu. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan bagi para tim-tim kalian yang masih puasa gelar, selamat menunaikan ibadah puasa juga ya. Allah. Semoga tahun ini Kasihan tuh fans Arsenal tuh ya kan. disebut timnya. Ampun. Semoga di tahun ini ada yang pecah telur ya, yang kemarin-kemarin puasa gelar, dan tentunya di midweek ini ada Premier League, ada Liga Champions, playoff leg kedua, ya. dan Oke. itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini juga. Masih bersama gue Dave Refli dan masih bersama Bang DJ. Yeay. Biasanya tuh ya kita tapping Senin. Yeah. Apapun yang terjadi, ada laga yang belum kelar, kita tetap tapping Senin. Senin. Ini cuma gegara King MU. Nunggu besok deh Bang, nih King MU sama Everton nih bahasannya. Iya. Sampai hari ini kita. Tapi untungnya menang MU. Iya. Ya sebenarnya MU mau menang mau kalah mau seri sih berita aja, iya kan? Iya karena Manchester United bro. Iya, ya benar. kan? Ini puasa hari ke-6 kita tapping Selasa siang ya. Iya, Hari iya, ke-6 iya. ya? Kelima. Kelima. Puasa kelima. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa 6 loh. Oh iya, benar berarti. 7 kalau yang udah mulai duluan. Iya benar. Iya kan? Iya, Ya, terus? lo masih semangat ya? Masih Iya semangat. kan? Soalnya kan ada yang puasa gelar puluhan tahun katanya, belasan Iya. tahun, puluhan tahun. Apa namanya kalau di Premier League ya itu tadi udah lu sebut timnya Siapa? Arsenal. Masih banyak yang puasa. Lumayan Emang lama tuh. MU nggak puasa gelar juga? Iya setelah Lamaan Arsenal MU. ya? Iya, Lamaan lamaan Arsenal. Arsenal. Tapi kalau di Liga Champions emang tim-tim dari Serie A lama juga tuh Bang, Iya. juaranya tuh. Nah sebelum kita ngomongin Premier League, Serie A nih Dev. Ih itu Bang, kalau misalkan Apa sih? tadi tappingnya kemarin, Iya. gua pengen ngomong sama lu, Inter lagi wangi banget. Napolinya kalah, Juve-nya kalah, Milannya kalah. Iya. Ya lu enak menang sendiri lu di atas. 10 poin. Clear 10 poin. 10 poin. Ya ini memang gue nggak nyangka juga sih, tapi masih ada 12 pertandingan lagi ya, jadi semua bisa terjadi. Ya memang kontrol udah di Inter. La Beneamata ya Inter. Iya. Ya. Inter kemarin menang Iya. lawan Lecce Lecce. 2-0. Gue juga nggak 2-0 nyangka betul. rival sekota malah kalah sama Parma. Tapi Parma. kan kita bahas gitu selalu kan, AC Milan musim ini tuh kan menghadapi laga-laga besar justru bagus. Oh iya. Tapi lawan Menghadapi tim-tim yang iya. ya mediocre lah atau apa bisa kepleset. Napoli kalah ya sama Atalanta. Juventus Nonton tuh gua Juventus iya, Roma tuh. kostumnya katanya lucu ya. Garis-garisnya Kayak bukan horizontal ya. Kayak bukan jersey sih gua. Kayak ngeliatnya. kaos tidur katanya kayak gitu ya. Kayak baju gua gitu ya. Kalah sama Como. Kalah sama Como. 0-2. Iya. Jadi musim ini tuh Juventus nggak menang lawan Como. Oh iya, di pertemuan pertama Kalah juga 2 kali. kalah. Tapi sebenarnya bukan Serie A yang penting Dev buat bukan apa namanya kompetisi di Serie A, tapi buat klub-klub Serie A justru di Liga Champions Dev. Kita ngomong sedikit lah ya kan, tengah pekan ini 3 dari 4 tim yang masih tersisa Serie A itu sedang harus berjuang habis-habisan untuk tetap menjaga mukanya Serie A, termasuk Inter Milan. Iya. Ya kan? Karena di leg pertama Luar biasa tuh kan. ya kan, Inter dibodoh-bodohin Bodoh, sama iya. Bodo Glimt 1-3 itu kan. Dibodoh-bodohin. Iya dibodoh-bodohin kan. Kan bukan cuma Inter tuh ini Bu, Manchester City juga sempat iya. kalah 3-1. Kalah. Tapi kan gue sempat bilang sama lo Dev, Norwegia tahun ini itu atau 2 tahun ini tuh sesuatu yang luar biasa di sepak bola, kebangkitannya ada. Yeah. Ketika ngomongin tiket ke Piala Dunia juga, Italia kan dihajar Norwegia. Yang bikin Italia masuk babak playoff kan Norwegia. Dan beberapa pemain andalan Norwegia tuh ada di Bodo Glimt itu. Nah ini tantangan buat trio Inter yang di tim nasional tuh, Bastoni, Barella, Di Marco. Lu kalah 1-3. Gimana nih menghadapi leg kedua? Gue jujur aja sih merasa bahwa optimis tetap Inter. Cuma pertandingan bisa jadi panjang. Karena kalau lo mau panjangin dikit kan lo harus menang 2-0 minimal. Kan kalau nggak salah gol tanda nggak dihitung nih. Ya hanya agregat. Kalau bisa dapat gol awal, kemudian bisa dapat gol kedua, ya mungkin bisa jadi panjang. Syukur-syukur bisa menang 3-0. Tapi Christian Cifu harus punya strategi yang benar karena Bodo Glimt ini ya lagi-lagi dia ini ya aura semangatnya lagi kencang untuk bisa membuktikan diri bahwa mereka bisa masuk ke lebih jauh di Liga Champions.
Terus Juventus kalah 2-5 dari Galatasaray ya kan. Ya jadi menghadapi Galatasaray nanti mereka minimal harus bikin menang 3-0 dulu. Dengan mereka nggak bikin gol ke gawang Como, ya menurut gua asem tuh ya Juve ya, kalau dari Inter ketemu apa namanya? Iya berurutan. Galatasaray kan ketemu Como, tiga sekarang pertandingan ini terakhir lagi leg kedua. Atalanta ya sekali 3 uang, cuma ya mereka kemarin menang lawan Napoli, moga-moga bisa ada aroma kebangkitan ya menghadapi Dortmund ya, karena mereka kemarin tinggal. Jadi ya gue berharap tim Serie A bisa berbuat sesuatu. Kalau gagal playoff, lu bayangin kan 16 besar tanpa satupun klub Italia. Kalau dipikir-pikir kan Inter Milan musim lalu kan sempat ke final ya, kalau kalah sama Paris Saint-Germain. Itu sih kalau di Serie A, tapi jelas 10 poin dari AC Milan. Ya kalau AC Milan nggak bisa berbuat banyak, kayaknya gelar ke-21 buat Inter. Ya. Lanjut aja dulu Bang DJ, mumpung lagi bahas di Liga Champions, sedikit aja PSG Monaco, Real Madrid Benfica. Ya ini kan lebih ke drama ya, karena di pertama ada cerita soal ya isu rasisme antara Prestani dan si Vinicius Junior, dan kalau nggak salah si Mourinho juga kena hukuman kartu merah, tapi dia melawan ya dengan rencana mengirimkan. Ya tapi gini lah, kalau soal rasisme ya kita anti lah ya. Ya soal terbukti apa enggak gue terserah deh, tapi menurut gue ini laga memang laga rame sih, karena sebelumnya kan Benfica menang lawan Real Madrid yang dramatis kipernya itu kan. Tapi kalau kalah 1-0 kemarin di Santiago Bernabeu tanpa Jose Mourinho di pinggir lapangan, ya berat buat Benfica untuk lolos. Kalau buat kayaknya sudah kelihatan nih yang lolos ya dari Paris Saint-Germain kan menang 3-2 ya lawan Monaco ya kemarin ya. Menang comeback. Ya ini tuh kayak musim lalu, Dev. Di babak playoff Paris Saint-Germain tuh ketemu tim Prancis juga. Cuma waktu itu Brest yang menang 4-0, 6-0, 10-0 ya kan. Benar. Nah ini lawan Monaco. Cuma Monaco ya nggak bisa dianggap enteng. Iyalah. Ya kan, ini gitu-gitu kan squadnya lumayan itu. Ya kemarin di Ligue 1 menang lawan Lens loh 3-2. Jadi itu semacam suntikan moral bahwa Monaco bisa berbuat banyak meskipun mainnya nanti di Paris ya gitu. Tapi ini laga rame lah sama Prancis. 1-0 cukup untuk memperpanjang pertandingan. Iya. Oke, itu udah sedikit highlight dari leg kedua playoff di Liga Champions. Kalau Liga Inggris, Premier League cuma Newcastle United yang main tengah pekan di Liga Champions. Itu pun udah menang gede deh. Lawan Karabakh 6-1 ya kan. Ya, dan main di Karabakh lagi kemarin luar biasa tuh Newcastle tuh. Lolos tuh, ketemunya antara Chelsea tuh nggak Barcelona tuh nanti. Di undinya ya. Iya. Oke, itu dari Liga Champions dan Serie A juga tadi udah cukup ngebahas. Sekarang kita langsung ke Premier League, Bang DJ. Ya, Premier League pekan ke-27. 27 ya? 27. Ya, benar. Itu kalau umur tuh lagi matang-matangnya tuh. Cuman hasil yang tidak matang ya yang didapatkan oleh tim saya, Bang DJ. Kan gue udah bilang. Ya kan gue udah bilang. Chelsea itu kan, Chelsea ini emang suka bikin repot dirinya sendiri. Ngadepin Burnley 1-1. Ya kan? Emang udah nggak minat menang atau gimana sih? Lu gimana ngeliatnya laga itu? Kalau ngeliat berjalannya laga sebenarnya gue nggak ada masalah yang begitu yang gimana juga Bang. Ya pasti jawaban lu cuma lu nggak cukup 1, harus bikin 2, 3 gitu kan golnya kan? Lebih ke ini sih karena kan gue selalu melihat progres ya dari si Rossenior inilah gitu. Ternyata iya Burnley tuh mainnya cukup low block dan luar biasa low block Bang DJ. Jadi yang gua highlight itu sebenarnya dari bagaimana Chelsea mengontrol permainan sih sebenarnya. Bukan masalah ya lu bisa cetak gol di menit awal itu udah bagus sebenarnya gitu. Tapi setelah itu kan Chelsea benar-benar kontrol pertandingan. Itu sebenarnya buat gua pribadi sih nggak ada masalah gitu. Passing lu masih cukup bagus, terus juga lo bisa mematahkan serangan Burnley langsung di areanya Burnley juga, banyak menang second ball juga, banyak unggul lah Chelsea sebenarnya Bang DJ, dan gue nggak ada masalah sebenarnya sama permainan itu walaupun lo unggul masih dengan 1-0 dan itu nggak cukup sebenarnya gitu. Dan PR-nya kan sebenarnya hanya bagaimana Chelsea tuh bisa masuk ke kotak penalti tim lawan dia yang lagi low block itu. Kemarin lawannya Burnley gitu Bang DJ. Nah kemarin beberapa kali dilakukan, cuman memang sayangnya beberapa keputusan yang diambil beberapa ada yang salah lah, kayak misalkan Cole
Cole Palmer buat gue main bagus kemarin Ya. Dia yang cukup cair lah untuk bisa menari-nari lah di sepertiga. Eksplosif mainnya kemarin. Iya, di sepertiga pertahanannya Burnley, cuman ya itu keputusan gitu. Maksudnya harusnya kayaknya kalau misalkan dia operasi Joao Pedro kayak lebih enak gitu. Kayaknya kalau misalkan dia nggak shooting dari jarak jauh, kayaknya masih bisa dapat tuh dia momentumnya gitu. Jadi ada yang terburu-buru, keputusannya banyak yang nggak tepat lah gitu. Cuman kan kalau yang namanya kartu merah, yang dilihat respon Bang Niji, respon dari si pelatihnya nih mau respon kayak gimana dia gitu kan. Burnley Chelsea 1-0 ya dia nguber lah. Skor masih 1-0 ya masih realistis untuk dikejar gitu. Makanya dia kejar gitu. Nah, respon dari Rose Senior ini yang buat gue agak sedikit ya bahasa gue salah lah, agak sedikit salah lah gitu. Kayaknya untuk match kali ini kemarin ya, maksud gue lawan Burnley di tengah pekan lo nggak main lagi di akhir pekan ya, emang sih lo lawannya Arsenal nanti. Maksud gue kayaknya bagus loh lawan Arsenal. Justru nggak apa-apa sama Bundesliga, yang penting meledak waktu lawan Arsenal. Iya itu poin gue di situ. Tapi maksud gue kayaknya nggak apa-apa deh kalau lu tahan dulu sebentar nih Reece James. Terus juga lu masukin back yang emang udah berpengalaman juga main langsung gitu di lini belakang gitu loh. Apalagi kan Kukurea juga lagi cedera gitu kan. Lu masukin Jorel Hato harusnya lebih cepet gitu. Tahan Reece James gitu. Tapi pergantian pemainnya aja sih Bang DJ yang kurang pas ya kayaknya. Timingnya yang kurang pas. Betul. Dan juga lagi-lagi PR yang selalu dihadapi oleh Chelsea atau yang dimiliki oleh Chelsea yang belum dibenahi lah cara kebobolan mereka Bang DJ. Selalu dari bola-bola scrimmage, set piece lah, corner, lemparan throw in jarak jauh. Ya bola-bola kayak gitu ya masih belum diselesaikan lah. Itulah PR-nya. Kayaknya itu semua dong, kebobolannya semua tuh, nggak mau kayak apa lawan juga bakal bobol mulu. Lah iya, makanya kan maksudnya cara kebobolan Chelsea dari hal-hal yang kayak gini banyak yang nggak perlunya dari set piece, itu PR-nya gitu. Ya menurut gue PR yang paling penting sih ekspektasi supporter. Menurut gue tuh lebih penting ya. Iya kan? Kita ini sebagai fans Chelsea gak ada ekspektasi, nanti dulu loh, poin lu cuma 1, lu kehilangan kesempatan 3 poin, dikejar sama Liverpool sama poinnya. Iya benar. Iya kan? Ini pemain-pemain muda kalau ditekan gini malah berantakan. Ya tapi moga-moga ntar lawan Arsenal lah. Tapi sayang sih, jujur Dev, gue pribadi ya, lu menghadapi Burnley, cuma kita memang nggak bisa ngecilin tim-tim yang lagi di zona degradasi itu kadang-kadang lagi berjuang juga, fight banget kan. Iya. Paling nggak kalau tim gue degradasi, gue sebagai pemain dilirik tim-tim besar kan gitu kan. Iya benar. Ya tapi ya menurut gue ngaco sih. Gue masih punya penglihatan bahwa nanti Aston Villa akan turun. Penglihatan? Lu makhluk astral lo, gila lu sekarang. Awas lu, enggak. Banyak yang nanya loh, Bang, ini besok siapa yang menang? Penglihatan. Omongan gua kan beberapa episode terlalu, iya bener dong. Iya dong. Itu maksud gua, kayaknya Aston Villa bakal terjadi ntar 5 besar udah. Ya karena Aston Villa sekarang cuma beda 3 poin semua ya sama Dukun. Kita gawat nih. Gawat ya. Iya, itu Bang DJ. Tapi sayang sih Chelsea kalah. Sayang. Karena Aston Villa kemarin juga seri lawan Leeds tuh. Iya. Nah, kalau ngelawan Leeds United itu Aston Villa sama menurut gua tuh mereka lagi-lagi ya. Mungkin di kepalanya Unai Emery juga, ini ada apa sih sama pemain gua nih? Harusnya lu kan bisa menang. Tapi Leeds United kan beberapa pertandingan terakhir cukup oke. Ya, termasuk si Stage yang bikin Statsman itu yang bikin gol, si Stats itu juga emang salah satu gelandang bagusnya Leeds United tuh, Dave. Tapi ya kadang-kadang Aston Villa begitu sih. Tapi nanti kalau tim gede, oke-oke aja mainnya. Iya. Ntar ketemu Chelsea tuh, ntar Aston Villa tuh. Menang itu sih. Menang Chelsea. Aston Villa lah. Ya itu dari Chelsea dan juga Aston Villa sebagai match yang membuka ya di match week ke-27. Ya. Ini lanjut lagi Bang DJ di match di hari Minggu malam. Dini hari. Ya, dini hari. Ada City Newcastle, dia berhasil menang 2-1. Lu tau nggak, Dev? Kan waktu gue lagi ngerapin FPL itu, gue kan biasa tuh paling suka tuh gue ganti semua, terus gue pengen tahu kalau gue auto gitu komputer akan ngasih siapa sih? Ngasih O'Reilly. Cuma gue skip. Pas gue ngeliat hasilnya, gila 2 gol. Itu lebih penglihatannya lebih sadis loh. Ya lu bayangin O'Reilly tiba-tiba ya kan? Iya. Tapi sebenarnya ini kemenangan yang tidak mudah.
yang diraih oleh jujur gue nggak nonton sih match ini. Itu nggak mudah, Dev. Iya, Tapi biar bagaimanapun kemenangan yang penting. Penting kan untuk City. Nah, ini juga. Sebelum pertandingan kan jarak mereka 5 poin dengan Arsenal tuh. Ya kan? Sebenarnya di match City Newcastle setelah City menang udah 2 poin tuh. Iya, makanya sebelum main Manchester City kan masih 5 poin karena Arsenal udah main duluan. Udah lebih banyak satu pertandingan. Jadi penting buat mereka menang untuk memberikan tekanan. Benar. Ya kan sekarang banyak tuh setelah pertandingan itu banyak tuh di medsos gitu kan yang ya inilah ceritanya naik bis lah, Arteta nyetir ditabrak-tabrak sama Man City ya kan. Tapi gini, Dev. Meskipun Haaland nggak bikin gol, Dev, di hari itu. Haaland tuh emang gue lihat ya, Haaland tuh perannya penting banget sih. Dia tuh emang benar-benar striker yang goal getter tapi juga bisa memberikan peran. Lepas itu satu assist ya. Tapi bagaimana pergerakan dia di sepanjang pertandingan menurut gue tuh cukup oke. Newcastle nggak jelek. Newcastle memberikan perlawanan, memberikan berusaha terbaik lah mereka main. Tapi ya memang Manchester City-nya lebih punya obsesi untuk menang dan akhirnya menang 2-1. Nah buat gue kemenangan itu ya sebenarnya meramaikan kompetisi, ya kan? Bagaimana mereka memberi tekanan yang cukup berarti buat Arsenal. Karena artinya kalau tadinya 2 poin, meskipun di ujung Arsenal menang lagi ya. Tapi kan City kan masih ketemu Arsenal. Masih. Kalau semua menang, laga itu menentukan. Cukup bener. Mereka menang lawan Arsenal. Ya Allah gitu banget nasib Arsenal ya kan, ya puasa lagi ya kan. Nah itu sih menurut gua kalau dari laga itu. Tapi menurut gua kemenangan yang dicari, yang akhirnya diperoleh, yang kalau fans City akan bilang alhamdulillah gitu lah akhirnya menang. Ya hasil yang membuat posisi Arsenal kurang nyaman Bang Niji. Pada hari itu ya kan selisihnya jadi 2 poin selisihnya 2 poin. Tapi buat Newcastle ya ini juga gimana ya, ini tim kan yo-yo juga kadang-kadang di tengah-tengah juga kadang bisa main yang menang gitu. Iyalah, dia lagi ya syukur aja ya tadi menghadapi Karabakh dia bisa menang 6-1 dan kayaknya udah tinggal onggang-onggang kaki aja besok di match kedua. Ya itu dari City Bang DJ. Ini ada satu match yang cukup alot Bang DJ. Babak kayak pertama. Daging lama gitu ya, kayak daging tua ya. Nottingham Forest. Gila, alhamdulillah, syukurlah akhirnya Arne Slot bisa ngalahin Forest loh. Oh iya benar pertama kali ya. Pertama kan musim lalu jangankan musim lalu, 2 kali menjamu Nottingham Forest di Anfield, Arne Slot tuh kagak bisa menang. Jangankan menang, bikin gol aja kagak. Oh iya. Kan 0-1, 0-3. Terus di City Ground seri waktu itu. Oh iya seri deh. Iya kan? Iya. Nah sekarang akhirnya menang. Itu pun pakai drama ya. Drama ya. Orang sampai bilang ini keputusan VAR paling menyenangkan buat fans Anfield ya kan. Karena waktu McAllister bikin gol yang pertama kan menit mau menjelang 8-10-9 kan. Dia anulir gara-gara handsball. Itu kalau kan anak gue nanya tuh kan Rogate kan fans banget sama Liverpool. Pak itu kan enggak handsball ya. Ya kalau kelihatan sekilas sih kayak kena, tapi emang kan nggak sengaja sebenarnya gitu ya. Tapi ya akhirnya diputusin. Tapi begitu gol yang akhirnya itu kan juga dicek VAR juga kan. Dicek VAR ujung offset, kaki doang offset gitu kan. Tapi itu gila memang menderita sih. Liverpool ya? Liverpool. Gila lu. Nottingham Forest emang merahnya kayaknya lebih merah dari Liverpool deh kayaknya. Ya Nottingham Forest nggak tahu ya kalau lawan Liverpool luar biasa pertahanannya kokoh banget Bang. Iya, Liverpool sejak zaman Arne Slot. Iya. Ngelihat gue nggak tahu ya Wirtz kenapa nggak main, kayak cedera ya. Jadi gini, Wirtz itu sempat masuk nama line up, tapi menjelang pertandingan Warham cedera. Kayak siapa waktu itu yang seperti ya adalah beberapa ya kayak gitu. Iya maksudnya jadi harusnya mungkin kalau nggak tahu ya, kalau gua ngelihat kalau Wirtz yang mengisi starting lineup kayaknya akan berbeda kayaknya. Ya belum tentu juga. Iya makanya belum tentu juga. Ya gitu. Karena Nottingham Forest kan memang yang seperti lo bilang, entah kenapa kalau menghadapi Liverpool DNA-nya adalah gue bisa kalah dari yang lain tapi sorry nih sama lu gue fight kayak gitu. Ya seru, match yang seru gitu loh Bang DJ. Beberapa momen, beberapa waktu Nottingham Forest yang nekan Liverpool terus. Nottingham Forest menekan loh Dev. Beberapa kali tuh gawangnya Alisson Becker tuh bahaya gitu. Gua pikir tuh kalau kemarin sempat masuk satu yang si Morgan Gibbs White ya kalau nggak salah ya. Kalau dia tendangannya itu terarah dan masuk, mungkin Liverpool bisa kalah lebih dari 1. Oh iya. Mungkin. Jadi dalam laga kemarin ya
fans Liverpool juga ketika nonton ini bawa pulang 1 poin aja kayaknya udah lega gitu. Akhirnya dapat 3 poin yang karena Chelsea imbang. Sorry kan jadi sama poin. Jadi sama 45 ya. 45. Iya. Nah, ini kemenangan yang menurut gue ya perlu dirayakan lah sama Arne Slot lah karena dia tahu betapa sulitnya menghadapi Nottingham Forest gitu ya. Iya. Ya cuman yang jelas poin plusnya lini belakang Liverpool kayak udah lumayan lah, ada sedikit improvement lah. Walaupun kayaknya sih kalau diterusin kayak gini akan ngeri-ngeri sedap juga, cuman ya kita lihat lah karena bisa mempertahankan clean sheet di kandang Nottingham Forest yang beberapa match tadi juga udah disebut beberapa menang, itu udah penting lah buat memang Liverpool. Slot harus memperbaiki lini belakangnya yang sering banget dia harus pinter-pinter ngolah sih lini belakang karena sumber daya yang dia miliki juga terbatas banget. Tapi di laga kemarin Dev lepas McAllister yang bikin gol, memang McAllister menurut gue salah satu pemain yang luar biasa tampil hari itu ya. Jadi kelihatan banget bagaimana dia mengisi lini tengah dan juga main ke depan, itu juga membuat Liverpool tuh punya taji, punya gigi kayak gitu. Oke, itu dari Nottingham Forest dan juga Liverpool. Liverpool match-match susahnya gue belum lihat sih ke depannya akan menghadapi siapa lagi. Yang jelas nggak ketemu Arsenal. Masih ketemu Chelsea sekali lagi. Chelsea. Nanti Chelsea waduh. Chelsea masih susah Bang DJ, masih ketemu Big Six. Ya. Total. Susah itu. Kan gue bikin story. Iya, ya. We are ready to go down. Emang fans susah. Lu fans ambiar lu. Minggu ini ketemu Arsenal, terus masih ketemu Aston Villa. Lawan Arsenal nanti kita bahas mungkin Kamis atau Jumat ya. Tapi banyak fans yang mendoakan loh ini. Lu didukung fans City ya kan, didukung fans MU. Wah, iya, Chelsea. tenang. Baru kali ini Chelsea didukung banyak fans nanti loh. Tapi nanti kita ngobrol. Iya, terus masih ketemu City yang kedua, ketemu MU, nanti masih ketemu sama Liverpool. Kalau sama MU udah lalu kalah lalu King MU hari ini lagi oke lah. Ya, ini kita bahas Arsenal dulu lah Bang. Arsenal nanti ya. MU penutup. Nah, gini nih. Tadi pagi nih, Dev. Gue ketemu temen gue bilang gini, Bang, Ani udah bilang sama ente, lebih baik Ani tuh dihina-hina aja dibanding dipuji-puji. Ketika Arsenal dipuji-puji, suka bleek katanya kayak gitu. Dari 8 poin, 5 poin, sekarang 2 poin gitu kan. Tapi begitu orang, nih Arsenal tertekan nih segala macam, tiba-tiba muncul dengan sendirinya gitu kan. Ya tapi kan gue bilang, tapi kan lawannya Spurs. Iya bener ya itu, kan? iya. Lu bayangin musim ini, Dev, mereka menang identik loh 4-1. Kan menangnya 4-1 apa 4-2? 4-1 kan? 4-1. Berarti sama-sama 4-1. Putaran pertama 4-1, kemarin 4-1. Terus si Eberezie 5 gol gila loh. Ke Spurs doang ya. Aduh lah gila. Nah itu sama tuh deh waktu pas lagi di auto gitu Oh ada isi juga tapi lu buang ya? Enggak gue pakai. Lu bench aja. Iya, tapi maksud gue ya, ya kalau Spurs kan udahlah, ya. Ini Spurs menurut gue sih kandidat degradasi bisa ini, menurut gue ya. Iya emang harus digituin sih Spurs sih. Tapi di Liga Champions mereka amazing loh, di atas Chelsea loh. Iya kan? Iya benar. Ini ada yang error deh bener kayak. Kalau ngelihat ya gue di match ini dulu lah ya Bang DJ. Ngelihat Arsenal sama Spurs emang ini kan Igor Tudor kan pertama kan. Iya. Megang Spurs. Segini aja kali kata Tudor, segini aja ternyata Spurs ya. Gue nggak tahu kenapa ya Spurs itu benar-benar banyak banget meninggalkan celah sih ya secara permainan ya Bang DJ. Gol-golnya Arsenal kan pure dari celah semua itu Bang DJ. Yang golnya siapa? Bukayo Saka yang ngoper ke Eze. Terus juga beberapa momen juga gol-golnya Eze juga kurang lebih hampir mirip kayak musim lalu kan, yang dioper juga sama Bukayo Saka. Cuman memang sayang Bukayo Saka peluangnya banyak banget kemarin. Ketika lawan Spurs itu nggak tega kali dia bikin Spurs. Masa 10-1 ya kan, nggak tega ya kan. Iya, terus juga ya terus juga gue sih yang di match ini yang cukup penting happy juga buat Gyökeres Bang DJ. Gyökeres golnya juga bagus. Yang gol kedua tuh gue bilang nih kesetanan Van Basten kali ya. Iya, gol striker banget itu dua-duanya. Gol pertama juga gol pertama kan dari tendangan dari luar kotak ya? Iya, sedikit luar kotak itu, ya. Buset. Iya, itu kan
Mantap itu. Itu berasa kayak Ferran Torres tuh. Gue ngeliatnya kayak Van Nistelrooy sih. Ya kayak gitulah mirip-mirip lah ya. Tapi gue seneng lihat Gyökeres. Gyökeres tuh udah 15 gol loh dia. 15 ternyata. Ya. Banyak. Ya emang harus tuntut. Ya sama kayak Kai Havertz musim lalu sebenarnya. Sebelum Kai Havertz cedera Februari. Itu Bang DJ hal yang cukup penting yang dilihat dari Arsenal lah. Katanya sih ya Arteta bilang dia tahu bagaimana caranya menggunakan Eze sama Gyökeres gitu dari match kemarin. Walaupun dia ngomong dia tahu bagaimana menggunakan Eze juga perlu konsisten deh. Karena beberapa kali kan dia juga akhirnya. Iya sih sebenarnya kan beberapa momen waktu dia awal datang di Arsenal dikasih kesempatan juga dan agak nggak konsisten jadinya dicadangin. Iya kadang cadangan gitu kan, besoknya cadangan lagi. Tapi bagaimana dia menjadi raja utara London gitu ya, North London ya, London Utara ya. 5 gol loh Dev. Buat seorang pindahan dari London, ya kan 3 gol kemarin di pertama lawan Spurs, terus kemarin 2 gol, berarti kan udah 5 gol. Ya PR-nya sih buat Arsenal sebenarnya bagaimana ketika mereka ini ya kontrol build up mereka gitu Bang DJ. Kan kemarin kebobolannya gara-gara blunder ya kan Declan Rice, terus juga lawan MU juga sama. Terus juga beberapa momen juga David Raya Bang DJ lawan Wolves kan tahu sendiri. Begitu kejadiannya. Iya. Makanya nggak tahu akankah itu terulang nanti lawan Chelsea. Pasti doa lu begitu ya kan. Yang kepleset lah sebelum pertandingan, kali lagi makan hujan di London. Nanti aja kita bahas. Nanti bahas ya. Tapi yang pasti gini, kemenangan lawan Spurs itu ya membuat Arsenal sedikit menjauh. Meskipun memang City masih punya 1 pertandingan. Artinya sebenarnya kalau ngomongin idealnya hanya mungkin 2 poin. Tapi ya ini lumayan lah 5 poin. 5 poin kan memberi tekanan juga sama City. Bisa nggak loh kayak gitu. Benar. Dan menang 4-1 ini menjadi respon tersendiri bagaimana Arsenal menghadapi tekanan kayak gitu, dan nanti menghadapi Chelsea mungkin menjadi salah satu ujiannya juga. Dan menjadikan Tottenham menjadi lauk sahur ya untuk para fans-fans Arsenal yang merayakan kemarin. Gak boleh begitu loh. Tapi ngomongin sahur. Oh iya benar. Iya kan? Sahur tadi Bang DJ. Sahur tadi. Bilang ini, lo jangan tanya sama soal sahur apa. Fans MU mah udah kenyang. Kenyang kemenangan. Ya elah. Ini yang namanya nikmat ibadah Ramadan Bang DJ. Kita nonton sambil nyiapin sahur, akhirnya gue cuma minum doang katanya sama makan dikit aja. Kenapa? Gue udah kenyang ngelihat kemenangan 1-0. Padahal gue bilang lo nontonnya dak dikduk der. Gue bilang kayak gitu kan fans MU kan. 70 menit pasti deg-degan nonton kan? itu. Kalau kemarin hasilnya seri lagi, aduh balik lagi setelan pabrik nih kayak gitu kan. Tapi kemenangan MU yang menurut gue itu luar biasa ya, artinya. Nggak, lagi-lagi Benjamin Sesko lagi. Kalau nggak salah di zamannya Miracle Carrick, kan. Dia tuh selalu bikin gol yang kayak bahasa gue tuh juru selamat. Iya benar. Waktu lawan Fulham kan dia bikin gol kemenangan. Iya. 3-2 ya. Lawan West Ham gol penyeimbang kan? Yang udah mau kalah. Yang udah mau kalah 1-1. Kemarin gol kemenangan. Gila Benjamin Sesko. Ya cuma ya apapun dia kayak gimana tetap dia cadangan. Lagi-lagi si Carrick itu ya emang kayaknya starternya begitu deh. Kecuali cedera. Ini kalau Dorgu besok sehat, Diallo geser tuh. Iya. Ya enggak, maksudnya kan kalau aku kan pernah bilang juga Bang DJ, kayaknya emang salah satu hal yang dibawa sama Carrick dari zaman dulu dia waktu main sama Sir Alex tuh ya itu juga keajaiban ya. Starting line up dulu. Starting line up yang konsisten. Konsisten benar. Konsisten itu dalam artian yang sama itu aja gitu. Iya, karena biar mungkin nggak tahu ya dari pelatih yang sebelum-sebelum mungkin banyak perombakan jadi satu squad ini belakang deh kemarin kayak Lenny Yoro jadi starter. Ya, biasanya kan Harry Maguire ya yang. Ya mungkin kan karena Lisandro Martineznya lagi cedera juga ya. Iya, lagi cedera ringan atau apa gitu kan. Gue belum update lagi tuh. Tapi intinya gitu. Tapi gue yakin ya kalau fans MU yang beneran nonton kemarin mereka juga was-was. Kenapa? Karena David Moyes kan benar-benar mencoba menampilkan apa yang seperti West Ham lakukan gitu menghadapi MU. Jadi ketika 3 pemain depan ya kayak Baron Mbeumo, Cunha sama Diallo dalam artian off, mati gitu tanda kutip, pergerakannya dibatasi. MU tuh masih belum punya cara untuk, termasuk Bruno Fernandes yang kemarin juga sebenarnya kalau gue lihat nggak bagus-bagus amat mainnya. Menurut gue ya. Ya ini jadi PR juga buat Miracle Carrick ya. Bisa nggak mereka konsisten untuk menang di sisa laga-laga yang lain itu? Ya jadinya kan jadi menarik gitu Bang DJ. Ngelihat Carrick yang ya sebenarnya 5 laga yang
yang dalam segi hasil bagus luar biasa loh ini dia tuh. 6 pertandingan, Dev. Udah 6 ya? 6, 5 kali menang kalau nggak salah, sekali seri kan. Serinya kan hanya menghadapi WSM ya. Iya. Cuma ya fansnya belum bisa potong rambut tuh, ya kan. Ini menang 1 ya berarti ya? 1 mulai lagi dari awal. Iya. Enggak dong, kedua dong. 1 ya kan 4 seri. Ya kan MU kan banyak banget gak main ya Bang DJ, terakhir main lawan West Ham tuh udah 2 minggu lalu apa. Kan main tengah pekan tuh ya. Main tengah pekan. Kenapa sih MU nggak main tengah pekan? Oh iya nggak diajak ya. Oh, iya, lupa. Dia udah tinggal ini doang ya? Udah tinggal Premier League doang. Nah, tapi sekali lagi ya, yang gue nunggu begini. Kan banyak yang mengatakan termasuk gue waktu menghadapi West Ham harusnya Benjamin Sesko dimasukkan lebih cepat. Bahkan ada beberapa fans banyak yang bilang gitu. Beberapa fans bahkan bilang bukan cuma lebih cepat Bang, dicoba jadi starter. Oh. Tapi ya mungkin kadang-kadang perlu ada super sub. Nah pemain 22 tahun ini kayaknya sedang memainkan peran ini ya. Iya. Kan nggak masalah juga lu sebagai pemain pengganti, tapi kalau lu jadi monster kan amazing tetap. Iya. Ya maksudnya sih kalau gua ngeliat dari Carrick ya patternnya masih tetap sama Bang DJ. Iya. Dari starting line up, dari bagaimana in game management gitu. Maksudnya kalau emang cuman kan yang belum kelihatan nih dari Carrick kalau dia ketinggalan posisinya Bang DJ, ketinggalan 2-0 nih. Nah, responnya gimana tuh? Ya memang belum kan memang baru menghadapi West Ham dia ketinggalan, sama Arsenal juga sempat ketinggalan kan. Ya ketinggalan kan 1-1 gitu. Tapi gue yakin kok Dev ya. Manchester United nih bisa berbuat sesuatu. Sekarang kan selisih poinnya hanya 3 poin kan menghadapi dengan Aston Villa kan. Sesuai dengan penglihatan gua nanti. Iya kan? Iya. Jadi MU bisa ketiga. Bisa. Ada fans yang pengen banget MU juara. Gue lagi ngitung-ngitung sih. Mungkin gak sih? Ya mungkin sih, cara matematika sih masih mungkin. That simple gitu kan. cuma ya ya udahlah, masuk Liga Champions saja musim depan tuh. Udah karpet merah itu buat para pemain MU. Karena musim ini IPL dapat 5 kan spotnya kan. Kayaknya 5 ya. Iya, 5. Berarti kalau 5 jangan-jangan ya Chelsea yang nggak dapat. Ya. Aston Villa turun Aston nanti. Villa ya? Iya. Kayaknya Chelsea deh. Kayak aja loh kalau dulu. Lu memang pengen guanya ini aja. Iya, nggak apa-apa kan. Biasanya Chelsea kalau main di trofi-trofi gitu juara ya. Juara, ya kan di trofi-trofi gitu. Ya enggak, intinya MU selisih 3 poin sama Aston Villa. Selisih 3 poin dengan Chelsea dan Liverpool yang di bawah. Iya, jadi secara posisi kayaknya MU masih bisa ngerangkak lebih naik lagi nih gitu. Tapi kalau gue balik lagi Bang DJ, tetap yang dilihat sebagai pertimbangan ya entah untuk manajemen atau sekarang yang lagi banyak diperbincangkan di dunia perpanditan nasional maupun internasional ya itu bagaimana kalau misalkan nanti ada kondisi atau keadaan Carrick ketinggalan 2-0 dan respon game manajemen dia kayak apa, nah itu. Sebelum ketinggalan 2-0 yang gue nantikan adalah kalau pemain cedera atau nggak masih kan gini ya, selama di masanya dia kan Kobbie Mainoo, Casemiro, pemain-pemain kuncinya, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, si Diallo, Cunha. Iya, dia kan main terus ya. Iya, untungnya sih memang karena mainnya cuma seminggu sekali deh. Mainnya cuma seminggu sekali ya kan. Ya kan? Selebihnya latihan sama kondangan kan gitu. Ya jadi ya udahlah, menurut gua sih ini iya karena momennya begitu ya. Ya kelebihan yang perlu disyukuri juga oleh seorang Miracle Carrick ya kan. Iya sih. Iya dong. Iya. Lu udah nggak main di. Iya maksudnya tetap lah mau dilihat lah nanti kondisinya akan seperti apa sampai. MU lawan siapa sih minggu depan? Musim. Minggu depan Crystal Palace main di Old Trafford. Di Old Trafford ya. Iya, jaminan menang sih kalau feeling gue mah. Iya, Newcastle lagi. Bukan Crystal Palace juga gue udah pindah ya semua ya. Iya udah kepretal semua pemainnya, tinggal Mateta doang. Iya. Udah pusingnya kali si Glasner tuh, ini tim gue brodol semua kayak gini ya. Iya. Ya tapi kalau di klasemen Arsenal ya walaupun masih memimpin, gue cuma mau mengingatkan aja kita ada di bulan puasa ya. Moga-moga sih nggak puasa gelarnya bertambah. Iya. Tapi kok gue feeling nggak enak sih sebenarnya. Arsenal ya. Soalnya ditekan sama City loh. City. Tapi enggak lah. Kayaknya gue masih optimis Arsenal bisa. Apa? Ya bisa. bisa nambah poin lebih banyak lah, ya kan? Kalau nggak juara makasih. Aduh, gue bingung deh. Kan lu bilang sama gue tuh lo Japri, Bang nih kalau musim ini nggak juara Arteta kayaknya out nih, ya kan? Out of the moon kayaknya malah. Oke, itu kayaknya udah cukup pembahasan Premier League dari kita kali ini. Premier League udah, Liga Italia udah, Liga Spanyol ya.
Liga Spanyol Barcelona kembali ke Madrid susah banget ya konsisten. Lu dikasih biar konsisten di atas aja ribet banget gitu ya. Pakai kalah lagi sama Osasuna. Kalah. Sementara Barcelona menang lagi ya 3-0 ya. Iya. Ya, itu. Di Jerman udah semua akan Munchen pada waktunya kayaknya. Main Dortmund seri, Bayern Munchen malah menang, Harry Kane bikin gol lagi 2. Tapi yang menarik ini, Dev. Nama-nama kayak Harry Kane, Kylian Mbappe, kemudian Erling Haaland gitu ya, Lautaro Martinez masih ada di pemuncak top skor di masing-masing liga. Iya, masing-masing liga. Nah, ini penting banget karena ingat lagi Dev, bulan Juni Juli itu Piala Dunia. Iya, Piala Dunia, astaga. Ada mau gue spill sedikit nanti. Apa itu? Ya kan nanti ada campaign aja. Kurakau pelatihnya jangan. Iya. Di advokat katanya mundur soalnya anaknya. Oh, gitu. Kayak dia butuh lebih banyak mendampingi anak kayak gitu. Ya, nah, gue takutnya karena Belanda ganti Belanda. Patrick Kluivert lagi balik ke Kurakau. Main di Piala Dunia keki lah kita ya kan. Ya elah. Bisa lo kejadiannya lo. Ya sedikit sih sebenarnya untuk Piala Dunia Bang DJ nanti udah lagi masih digodok sih sebenarnya Bang DJ, nanti akan ada campaign yang akan menyerukan Piala Dunia juga nanti di halftime break gitu. Ada gitu. Ada nanti. Dipantengin aja. Kayaknya nggak sama gue berarti, kan nggak ngobrol. Sama lu, nah ya gue masih digodok ini, tenang aja. Rate gue di Piala Dunia Tapi ya sebenarnya ada kabar yang lagi nggak enak juga Bang DJ. Apa tuh? Di Meksiko kan, berita terkininya. Ya, lumayan. Moga-moga tuntas sebelum Piala Dunia sih, ya. iya. Nah, moga-moga sepak bola bisa mendamaikan. Iya kan? Iya. Ya, itu sedikit info lah untuk Piala Dunia, dan nanti di bulan Maret kita kembali lagi ke tanah air. Ada Indonesia mau bertanding? Ada bertanding Bang. Akhirnya. Iya. Lawan siapa? Ya belum, nanti pokoknya ada event internasional Indonesia. Undang Kurakau lah lawan kita. Tim Piala Dunia loh. Iya. Enggak, maksudnya pertama kali kita lihat John Hertman nanti bersama squad tim gitu. Oke. Apa? Kita selesai dulu. Iya, saya dulu. Iya, lu kan mau makan siang, gua kan sayang sekarang. Oh, iya, Liga Champions mau main soalnya ntar ya kan. Moga-moga Inter lolos deh. Oke, segitu dulu sobat Halftime Break. Sampai jumpa di edisi Halftime Break selanjutnya. Bye bye guys. Thank you.